KPU dan Bawaslu siap nggak menjalankan pilkada serentak di 2020 di bulan Desember? Sudah pasti kita tahu jawabannya siap. Kan gitu. Tapi pada faktanya mungkin bisa tidak seindah jawabannya. kerawanan juga sangat masif, lalu anggaran juga sangat minim. Akhirnya terkesan bahwa pilkada kita kayak jadi dipaksakan gitu ya. Politik uang memang bisa saja tinggi. Ya karena orang butuh nih. Ya, orang sedang butuh uang. Salam pemantauan. Kali ini ketemu kembali bersama saya dan Bang Jerry di channel YouTube Suara JWPR. Kita akan berdiskusi tentang tema yang tidak asing di telinga sahabat-sahabat dan Bapak Ibu semuanya, yaitu seputar Pilkada 2020. Nah, salah satu hal yang penting untuk kita diskusikan pada saat ini adalah dimensi kerawanan pada saat Pilkada 2020. Saat ini kita sudah banyak melihat kerawanan. Salah satunya adalah bentuk politisasi bansos yang dilakukan oleh kepala daerah yang ingin maju kembali di Pilkada 2020. Ternyata selain bansos masih ada lagi kerawanan-kerawanan. Nah, kita bisa bertanya dan berdiskusi dengan Bang Jerry terkait apa saja kerawanan yang harus kita ketahui. Jadi, Bang, kira-kira selain bansos, apa saja kerawanan? Bisa saja kita mengatakan penyelenggara kita nggak siap, itu bagian juga dari kerawanan. Misal, ya pilkadanya akhirnya jadi formalitas lah, yang penting berjalan, itu juga mungkin bagian dari kerawanan. Karena ketidaksiapan itu maka muncul kecurangan atau pelanggaran, misalnya. Apakah itu juga bagian dari pelanggaran? Atau mungkin jenis pelanggaran lain yang bisa Bang Jerry potret, kira-kira begitu, Bang? Iya, kalau kita bilang kerawanan kan mungkin sesuatu yang atau hal-hal yang bisa membuat proses dan tahapan itu tidak bisa berjalan secara maksimal gitu ya. Yeah. Atau hal-hal yang bisa memunculkan potensi-potensi atau ruang-ruang bagi para kandidat dan peserta pemilu gitu ya, atau peserta pilkada untuk melakukan sesuatu yang semestinya tidak boleh terjadi, tidak boleh berlangsung dalam proses pemilu. Makanya tadi yang sudah disebutkan adalah politisasi bansos ya, dana bantuan sosial, dananya juga bisa dan barang-barangnya ya, sebagaimana yang mungkin selama ini sudah terjadi. Nah, saya kira hal kedua yang juga perlu disebut adalah soal kecenderungan atau kemungkinan rendahnya partisipasi pemilu. Ya. Karena orang sekarang sedang dalam situasi khawatir gitu ya, dan sedang dalam situasi pandemi gitu, kemungkinan orang nggak akan terlalu peduli dengan urusan-urusan pilkada gitu ya. Gini, prediksinya pandemi ini masih akan berlangsung lama. Kalau katakanlah dia berlangsung sampai bulan Juli, Agustus, September itu, saya kira Desember meskipun mungkin sudah selesai, trauma pandemi itu masih akan terasa. Sehingga orang tidak akan leluasa untuk ikut terlibat dalam proses pilkada. Itu bisa disebutkan sebagai salah satu kerawanan. Artinya masyarakat lebih terkonsentrasi terhadap kesehatan mereka ketimbang. Ya betul, sudah pasti kan, meskipun dia tahu bahwa pilkada ini juga penting, tapi bisa jadi kekhawatiran dan keresahan itu mengalahkan perasaannya tentang pentingnya pilkada, sehingga keterlibatan dan partisipasinya itu tidak maksimal. Jadi, nah, kalau kita bicara partisipasi, tentu kita nggak bisa ukur itu dari sisi hari H saja, kehadiran di TPS ya, kehadiran dan keikutsertaannya dalam pemungutan suara di TPS. Tapi dari keseluruhan keterlibatan masyarakat itu di tahapan. Karena kalau masyarakat minim terlibat dalam semua tahapan, sebetulnya secara langsung itu punya pengaruh terhadap kualitas pemilu ya. Tingkat legitimasi, tingkat kepercayaan, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil juga akan berpengaruh, akan berkurang gitu ya. Nah, tapi hal lain juga yang penting sebetulnya adalah saya melihat ada potensi kisruh atau
mungkin perselisihan yang akan muncul berkaitan dengan bagaimana menafsir regulasi ya, atau aturan-aturan terkait dengan penundaan tahapan ini. Gitu. Kisru itu antara penyelenggara dengan ya, penyelenggara. antara penyelenggara. Misalnya begini, dalam undang-undang pilkada itu kan ada aturan yang terkait dengan mutasi ASN. Itu kan ada aturan yang terkait dengan program yang menguntungkan dan merugikan dari petahana, khususnya petahana. Itu diatur dalam Undang-Undang Pilkada pasal 71 kalau nggak salah. Ya, pasal 71 ayat 1 ada sampai ya, itu ada beberapa ayat gitu. Nah, itu kan ada aturan waktunya tuh. Betul. Itu kan dia dihitung 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Nah, sekarang tahapan pilkada itu ditunda atau di pending ya, katakanlah di pending. Nah, sekarang bagaimana menghitung 6 bulan sebelum penetapan? Kan penetapan ini undur. Diundur, betul. Gitu kan? Penetapan ini undur. Sementara kalau hitung dari jadwal yang lalu, itu hitungan 6 bulan itu sudah jatuh di bulan Januari. Gitu. Betul. Nah, sekarang kalau di pending ngitungnya gimana? Gitu kan? Jadi penafsiran regulasi ini menjadi kerawanan, betul, yang akan menimbulkan konflik kisru antara KPU dan Bawaslu sebagai yang akan menegakkan ini. Kan yang menjalankan tahapan ini Bawaslu, KPU, menunda tahapan KPU, kan gitu. Jadi Bawaslu, jadwal itu akan mengikuti apa yang akan diterapkan oleh KPU. Tapi karena terpending 3 bulan ini, nah kalau dalam jangka waktu 3 bulan atau dalam jangka waktu pending itu ada mutasi ASN, gitu kan, ada program-program yang bisa dikategorikan menguntungkan dan merugikan, dan itu tidak bisa dihitung gitu. Dari bagaimana menilainya gitu, bagaimana menilai 6 bulan. Jadi ada potensi seperti ini yang bisa membuat kisru kalau kedua penyelenggara pemilu ini terlibat selisih dalam tanda petik ya, perselisihan atau selisih itu perbedaan bisa pendapat dalam menafsirkan, selisih tafsir lah ya. Perbedaan pendapat tentu ini kan akan melibatkan peserta pemilunya juga gitu. Karena itu terkait dengan peserta pemilunya gitu. Nah, kalau itu ini satu contoh aja di samping dengan yang tadi juga misalnya gitu ya. Jadi kita bisa mengatakan satu, partisipasi yang rendah akibat dari konsentrasi masyarakat lebih kepada kesehatan, itu bagian dari kerawanan. Lalu perbedaan penafsiran terhadap regulasi antara penyelenggara KPU dan Bawaslu akan membuat sebuah konflik misalnya. Ya, itu bisa jadi satu kerawanan tersendiri. Nah, hal lain juga mungkin begini soal persiapan ya. Memang ini artinya kalau tanya KPU dan Bawaslu siap nggak menjalankan pilkada serentak di 2020 di bulan Desember, sudah pasti kita tahu jawabannya siap kan gitu. Tapi pada faktanya mungkin bisa tidak seindah jawabannya kan gitu. Ada hal-hal yang mungkin saja bisa menimbulkan persoalan di lapangan gitu ya. Misalnya kesiapan penyelenggara di lapangan. Kita tahu setelah di pending itu kan sedang ada proses proses rekrutmen sudah selesai gitu ya, tapi kemudian penyelenggara yang sudah direkrut baru mulai mau beraktivitas. Ya kan, penyelenggara ad hoc kan dinonaktifkan. Penyelenggara ad hoc gitu ya. Nah, sekarang dia akan direkrut lagi atau diperpanjang, ini kita nggak tahu karena bisa saja ada penyelenggara ad hoc yang udah nggak siap. Dia sudah nggak siap, apakah sudah nggak memenuhi syarat atau tiba-tiba harus pindah pekerjaan, pindah tempat dan sebagainya. Jadi kesiapan penyelenggara ad hoc di tingkat lapangan, padahal ini juga menjadi catatan kerawanan yang perlu kita ingatkan supaya itu dipersiapkan secara maksimal gitu. Karena kan begini, ujung tombak dari pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu gitu ada di penyelenggara ad hoc tingkat bawah. Nah, karena mereka ujung tombak, kalau melihat range waktu yang begitu mepet, TKPU tahapan saja baru diuji publikan kemarin. Tentu kan ada perubahan-perubahan baru. Penyelenggara ad hoc kita siap nggak untuk memahami regulasi yang begitu cepat? Ya, sebetulnya kan mereka sudah dipersiapkan 1 bulan paling tidak. Tapi ketika mau memulai baru dengan regulasi baru,
mungkin juga butuh persiapan baru, gitu kan, butuh persiapan baru yang membutuhkan waktu lagi gitu ya. Jadi ada fokus tertentu yang juga harus diberi terhadap persoalan seperti ini. Jadi itu penting menurut saya. Jadi kesiapan penyelenggara ad hoc yang waktunya mepet, pengetahuan mereka juga harus dipaksa cepat untuk memahami regulasi dalam waktu yang cepat. Apalagi ini kan baru ya. Apalagi maksudnya kita pilkada dilaksanakan pilkada dalam kondisi istilahnya itu normal baru lah kira-kira begitu. Normal baru. Nah itu siapapun belum pernah merasakan. Nah ini menjadi kerawanan tersendiri ya. Ya menurut saya harus dicatat sebagai satu kerawanan yang bisa mengganggu ya. Satu lagi menurut saya terkait dengan itu yang juga membuat menurut saya rawan itu soal anggaran. Kan memang sekarang ini posisi anggarannya masih ada di lembaga-lembaga penyelenggara pemilu meskipun sekarang terpending gitu ya. Nah kalau tahapan mulai lagi, saya kira akan ada konsekuensi anggaran tambahan. Gitu ya. Akan ada konsekuensi, misalnya tadi contoh saja, kalau penyelenggara ad hoc itu sudah tidak lagi memenuhi syarat katakanlah, kan harus diganti. Gitu. Rekrutmen lagi berarti ya. Apakah harus direkrutmen lagi gitu ya? Jadi bayangan saya akan ada anggaran-anggaran tambahan. Nah, pertanyaannya, kalau ada anggaran tambahan ini, siap nggak daerah untuk menambah anggaran, sementara alokasi anggaran sebagian besar ini sudah dialokasikan untuk penanganan COVID gitu. Betul. Anggaran tambahan itu selain soal kan sudah ada anggaran sekarang ya. Sebagai konsekuensi dari penundaan ini gitu ya, mungkin akan ada tambahan anggaran-anggaran baru. Menarik gitu. Karena saya membayangkan penambahan anggaran itu bisa sampai detik ini kita kan juga belum tahu apa standar kesehatan atau standar keamanan kesehatan di TPS ya. Sampai itu. Kalau dalam suasana COVID pasti kan kita protokol itu harus diberlakukan. Misalkan selama ini kan anggaran di TPS itu kan kita cukup tenda dan lain sebagainya. Iya, paling tidak kalau mau pakai hand sanitizer, sabun, masker misalnya gitu kan. Itu ada nggak anggaran tambahan seperti itu? Itu tidak sedikit, karena kita tahu ya, menambah bolpen aja. Kalau jumlah pemilihnya besar, itu kan butuh anggaran yang besar juga. Akhirnya terkesan bahwa pilkada kita kayak jadi dipaksakan gitu ya. Ya memang kalau lihat opsi yang mau diambil di bulan Desember, memang cenderung dipaksakan. Ya kalau kita ambil keputusan melaksanakan bulan Desember, ya resiko dan konsekuensinya harus kita terima dan harus kita persiapkan gitu ya. Nah, ada juga mungkin konsekuensi penambahan anggaran dari proses DPT-nya. Karena DPT kan harus berubah. Itu kan harus dimutakhirkan lagi gitu ya, karena akan ada yang bertambah karena bergeser dari September ke itu banyak orang dari kota pindah ke desa tuh. Akan ada yang bertambah ya, sudah 17 tahun. Jadi penambahan anggaran memang ada gitu. Tidak mungkin dengan anggaran NPHD yang dengan yang lama ya. Apakah mungkin nanti dari situ dimodifikasi untuk itu, tapi oke saja, tapi menurut saya selalu akan ada konsekuensi penambahan anggaran ya, di samping yang tadi. Jadi kerawanannya cukup banyak ya. Anggaran kita standar, terus partisipasi kita juga menjadi ancaman. Pemahaman penyelenggara atas regulasi akan ada potensi tarikan yang berbeda-beda yang kemudian itu menjadi konflik. Nah, dalam kondisi kerawanan begitu tinggi, tentu Bawaslu juga akan menjadi sebuah tantangan dalam menjalani pengawasan, atau teman-teman pemantau ini otomatis sudah nggak kesulitan sekali dalam melakukan pemantauan, karena merekrut relawan aja susahnya minta ampun dalam kondisi seperti ini. Harapannya adalah lembaga pengawas dan civil society pasti pemantau tetap melakukan pemantauan, tetapi mungkin optimalnya kan mungkin tidak terlalu masif. Nah, kira-kira tentu lembaga-lembaga penyelenggara pemilu harus cari formula yang lebih baik ya, yang mungkin berbeda dari selama ini ada gitu ya. Kalau lembaga-lembaga, kalau saya sebenarnya membayangkan
kalau dalam situasi yang banyak kerawanan ini gitu ya, orang akan lebih memberi harapan atau menyandarkan harapan untuk memperbaiki semua proses ini kepada lembaga pengawas gitu. Jadi memang beban kelembagaan dan harapan publik terhadap lembaga seperti Bawaslu itu akan makin kuat, akan makin tinggi gitu ya. Dan ini menjadi semacam tantangan bagi mereka juga gitu ya. Kalau mereka tidak baik mengelola ini gitu ya, memang kemarahan publik atau kekecewaan publik juga akan tertimpa kepada mereka, di samping mungkin tertimpa kepada lembaga penyelenggara. Mungkin akan terjadi dalam proses pelaksanaan pilkada nanti gitu. Oke Bang, kalau saya mengkonstruksinya begitu ya. Menarik Bang. Jadi kerawanan lain itu adalah potensi tingginya politik uang karena situasi di mana masyarakat sedang secara ekonomi juga agak terpuruk gitu, agak susah gitu. Baik. Jadi kira-kira ada banyak kerawanan di Pilkada 2020. Salah satunya adalah soal partisipasi kita menjadi bentuk kerawanan. Lalu kemudian penafsiran regulasi yang berbeda antar penyelenggara. Lalu juga soal ketersediaan anggaran dan politik uang. Nah, 4 atau sampai 5 kerawanan ini saya kira menjadi konsentrasi kita di Pilkada 2020, dan seperti apa nanti metode pengawasan dan peran lembaga pemantau, saya kira ini penting untuk tetap dibangun. Nah, 4 kerawanan ini saya kira penting juga sebagai bentuk dari pendidikan pemilih dan membuka aware terhadap publik.